Dalam kenyataan yang menolak untuk memahami dan seringkali menimbulkan penyangkalan, Raja Iblis menolak kecuali mengabaikan kebenaran yang berdiri di hadapannya, di mana ia berdiri terpana oleh ketidakmampuan api hitamnya, yang telah lama ia banggakan, untuk melukai para pahlawan. Bertanya-tanya dengan getir bagaimana pedang sang pahlawan berhasil menembus sisi kerasnya dan bersarang di kedalaman hatinya. Ia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, karena ia menganggap dirinya lebih unggul dari semua orang. Ia yang masuk Akademi Raja Iblis di puncak dan lulus sebagai siswa teladan dan telah mendedikasikan dirinya untuk mempelajari standar Raja Iblis teori fundamental yang didirikan oleh Kaisar pertama dengan kedalaman dan ketulusan yang melampaui siapapun. Ia menerapkan aturan dengan cermat membangun menara dan menculik putri seperti yang disyaratkan standar. Kemudian memelihara para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Percaya bahwa kemarahan dan kesedihan mereka adalah pesta pamungkas bagi seorang Raja Iblis dan bahwa membunuh mereka lebih awal adalah sia-sia. Standar mengajarnya untuk menggemukkan mereka sebelum melahapnya. Karena semakin kuat pahlawan itu, semakin lezat hidangannya. Dan ia mengikuti pendekatan ini dengan pengabdian mutlak, percaya bahwa dominasi dunia hanya masalah waktu. Dan setelah menyerap emosi kemarahan dan kesedihan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi Raja Iblis yang tak tertandingi kekuatannya. Maka, tergeletak di tanah berlumuran darah, ia berteriak, mempertanyakan alasan kematiannya dengan cara yang memalukan ini. Matanya penuh kebingungan dan keterkejutan atas kekalahan yang tidak logis ini. Sang pahlawan menatapnya dengan jijik, menggambarkan dia dan iblis-iblis lainnya sebagai sampah yang identik, menjelaskan dengan sarkas bahwa iblis-iblis menyiapkan situasi ini untuk diri mereka sendiri, namun selalu tampak terkejut dengan hasilnya, suatu hal yang ia tidak temukan penjelasannya. Dan ketika Raja Iblis mencela pidatonya, sang pahlawan mengungkapkan kepadanya bahwa penculikan putri terkenal itu hanyalah sinyal yang diakui untuk memulai aktivitas Raja Iblis dan undangan untuk menghentikannya. Sang pahlawan mencemooh kebodohan gagasan membunuh Raja Manusia, menjelaskan bahwa melakukannya akan menjerumuskan kerajaan ke dalam kekacauan. Karena jika raja diculik, mereka yang serakah akan tahta akan memulai perang saudara, dan dengan demikian kemarahan manusia tidak akan diarahkan kepada Raja Iblis, yang berarti ia tidak akan berevolusi atau meningkatkan kekuatannya, yang bertentangan dengan ajaran standar yang ia sucikan. Sang pahlawan menambahkan, mencemooh dan berterima kasih pada saat yang sama bahwa jika para pahlawan tidak pergi ke iblis di menara, iblis-iblis mengirim monster ke desa-desa, yang membantu para pahlawan berlatih dengan serius, tetapi menjadi jauh lebih baik setelah mencapai menara. Karena lantai pertama selalu dipenuhi dengan yang lemah, menjadikannya tempat yang ideal untuk naik level dan menyempurnakan keterampilan saat ini. Raja Iblis mengingat dengan penyesalan bagaimana ia berhati-hati untuk tidak membunuh para pahlawan di tengah jalan untuk memanen lebih banyak energi. Percaya ini adalah yang didiktekan standar kepadanya. Sang pahlawan menarik pedangnya dari tubuh Raja Iblis, dan Raja Iblis berteriak karena intensitas rasa sakit. Dan di sini, sang pahlawan menghadapinya dengan kebenaran pahit. Ketika menara menjadi tua dan membosankan, mereka hanya membunuh Raja Iblis. Jadi, Raja baru muncul dengan menara baru, karena seluruh tempat itu hanyalah tempat berburu yang dirancang khusus untuk para pahlawan. Tawa para pahlawan lain meningkat saat mereka mencemoohnya, berterima kasih padanya karena telah membantu mereka meningkatkan level, menggambarkan dia dengan sarkasme bukan hanya sebagai Raja Iblis, tetapi sebagai ayah baptis yang memelihara mereka. Para pahlawan berdiri di atas tubuh lawan mereka yang kelelahan, mengungkapkan dengan kasar kepuasan mereka dengan jarahan yang melimpah dan berterima kasih padanya dengan sarkasme karena menyediakan tempat terbaik untuk meningkatkan level dan berlatih keras. Raja Iblis mengulangi kata ayah baptis selama berhari-hari, tidak percaya dengan kejutan yang ia terima bahwa menara besarnya bagi mereka hanyalah tempat latihan untuk mengumpulkan poin. Dan meskipun sang pahlawan mengakui ketangguhan lawannya dan bahwa banyak pahlawan telah menemui ajalnya, ia meremehkan pengorbanan itu, menganggap dengan acuh tak acuh bahwa mereka hanya berkontribusi untuk meningkatkan ketenaran pribadinya. Sementara sang pahlawan mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan acuh tak acuh dalam persiapan untuk membunuhnya, kemarahan Raja Iblis menyala dari ejekan dan penghinaan yang ia alami. Bertanya-tanya dengan perasaan membara tentang kesia-siaan standar Raja Iblis jika ini adalah akhirnya, ia menolak untuk menyerah pada kematian sia-sia dengan cara yang memalukan ini. Jadi ia berteriak dengan sekuat tenaga, menyatakan dirinya Raja Iblis, sementara energi yang sangat besar mulai berkumpul di sekitarnya. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, sang pahlawan memenggal kepalanya. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, ia melihat para pahlawan lain tertawa dan mencemoohnya, mengancam mereka melalui tatapan tajamnya bahwa mereka akan membayar mahal karena menghinanya, dan bersumpah dengan sumpah yang pasti akan balas dendam itu. Tapi sang pahlawan berdiri di sampingnya, memperingatkan rekan-rekannya agar tidak merusak kepala karena keinginannya yang serakah untuk merebut tanduk. Sang pahlawan tiba-tiba memperhatikan percikan aneh memancar dari tubuh yang tergeletak di hadapannya. Saat Raja Iblis memutuskan pada saat-saat itu untuk mengorbankan tetes terakhir hidupnya untuk mencapai tujuannya, sang pahlawan menyadari terlambat bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Sang pahlawan berteriak, memerintahkan rekan-rekannya untuk segera melarikan diri. Energi yang menakutkan meledak dari tubuh Raja Iblis, menyebabkan ledakan besar, dan semuanya lenyap di tengah ledakan besar dan teriakan panik para pahlawan. Di saat-saat terakhir Raja Iblis, ia menyadari dengan pahit bahwa standar itu sepenuhnya salah dan bahwa para pahlawan menggunakannya untuk mencemooh mereka.
Ia berharap mendapatkan satu kesempatan lagi untuk mengabaikan standar itu dan bahkan memberikannya kepada Goblin sebagai balasan atas apa yang terjadi. Sebuah suara memanggil nama Pierce Das menembus keheningan kegelapan, menyebabkan ia terbangun dan membuka matanya tiba-tiba. Ia melihat sekeliling dalam kebingungan ekstrim, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya dengan takjub apakah ia masih hidup. Suara-suara meningkat, mendesaknya untuk maju dengan cepat ke podium untuk menyadari bahwa nama yang dipanggil adalah miliknya. Pierce Diaz dalam keadaan syok atas apa yang sedang terjadi. Sementara orang lain mendesaknya untuk naik ke podium, kepala sekolah akademi memotongnya, memarahinya karena gangguannya di hari kelulusannya sementara menjadi siswa jenius. Dan ketika matanya tertuju pada lencana merah, simbol penyelesaian Akademi Raja Iblis, ia menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu 15 tahun, khususnya ke upacara kelulusan. Saat para lulusan diminta untuk naik ke podium, ia menyadari, meskipun ia tidak tahu alasan kepulangannya, bahwa ini adalah kesempatan emasnya. Salah satu profesor memintanya untuk bersiap sebagai siswa terbaik, Pierce Das, untuk mengambil sumpah atas nama Raja Iblis baru. Hukum-hukum yang bersinar berdiri di hadapan Pierce Das, mengingatkannya pada standar Raja Iblis, yang mewajibkan membangun menara di dalam domain, menculik pangeran atau putri, memainkan peran dalang dengan menyebabkan kekacauan dan meninggalkan petunjuk, memelihara pahlawan untuk memanen energi dari mereka, dan akhirnya mengisi lantai bawah dengan monster lemah untuk meningkatkan kesulitan secara bertahap. Ia menatap mereka dengan jijik, karena standar-standar yang sebelumnya ia hafal di luar kepala sampai ia muak dengannya, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mematuhi prinsip-prinsipnya dengan ketepatan ekstrim kini di matanya hanyalah sampah yang membawanya ke kehancuran dan mengubahnya menjadi boneka yang dimanipulasi oleh para pahlawan. Saat berdiri di tengah upacara kelulusan, ia bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan bersumpah di hadapan semua orang untuk mengikuti aturan-aturan ini sepanjang hidupnya. Sementara mengetahui hasil bencana mereka, ia merasakan kemarahan yang meluap-luap hanya dengan memikirkan bahwa mereka akan memintanya untuk mengikuti hukum-hukum itu lagi. Keheningannya tidak berlangsung lama saat pejabat memanggilnya, memintanya untuk maju untuk membacakan standar agung sebagai yang terbaik di kelasnya. Tapi Pierce menginterupsi harapan dengan jawabannya yang mengejutkan dan singkat ketika ia mengumumkan penolakan totalnya. Keadaan kebingungan dan keheranan menyebar di antara rekan-rekan lulusannya yang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak berhenti menolak, tetapi berteriak, menyatakan bahwa ia tidak dapat bersumpah atas sumpah yang konyol seperti itu, menggambarkan mengikuti standar sebagai tindakan paling bodoh dan bejat yang bisa dilakukan. Dan ia mengkonfirmasi dengan lantang di hadapan semua orang bahwa hukum-hukum itu hanyalah sampah, yang meningkatkan intensitas situasi. Keterkejutan dan kengerian mendominasi wajah iblis dan siswa yang hadir atas keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Itulah momen yang menentukan ketika pencapai akademik terbesar berubah menjadi apa yang mereka gambarkan sebagai orang gila abad ini. Archduke Archana Blair membanting tangannya dengan marah, mengancamnya dengan eksekusi segera di tempat karena keberaniannya menghina standar Raja Iblis yang sakral. Tapi ia mempertimbangkan kembali, mencoba mengatasi situasi. Jadi ia memutuskan untuk memberinya kesempatan terakhir mengingat perilaku teladannya di masa lalu dan bakatnya yang tak terbantahkan. Ia memberinya pilihan antara menarik kembali kata-katanya yang sembrono dan meminta maaf kepada dunia iblis secara umum, atau menghadapi hukuman penugasan ke wilayah Arin. Aula berdengung dengan bisikan cemas tentang Orin, dimensi yang dianggap sebagai kuburan Raja Iblis, dan hukuman mati tertentu di mana mereka mati di sana puluhan. Beberapa bertanya dengan marah mengapa seorang penjahat seperti dia diberikan kesempatan lain alih-alih membunuhnya, menganggap bahwa permintaan maaf tidak cukup. Archduke memperingatkannya dengan nada tegas bahwa Eren adalah wilayah terburuk di mana Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka. Tapi Pierce menyela dengan dingin dan menantang, meminta untuk segera dikirim ke sana. Ia mengumumkan tekadnya untuk pergi untuk membuktikan bahwa standar Raja Iblis yang mereka sucikan hanyalah omong kosong yang mengejutkan Archduke dengan keterkejutan total. Archduke kehilangan kesabarannya dan berteriak memarahi Pierce menggambarkannya sebagai tidak ada harapan dan mengeluarkan perintah segera untuk memindahkannya ke Eren sebagai zona penugasannya. Ia memutuskan untuk melucuti hak istimewa apapun yang biasanya diberikan kepada Raja Iblis terkemuka dan melucuti iblis apapun yang menemaninya. Gerbang terbuka untuk menelannya dengan perintah keras yang melarangnya kembali ke dunia iblis sampai penaklukan selesai. Saat jatuh melalui portal, ia menerima nasibnya, menganggapnya sebagai hasil yang diharapkan dari kekacauan yang ia sebabkan. Ia menyadari pada saat-saat itu bahwa Arin adalah tempat di mana para pahlawan yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya berada. Ia ingat bahwa bahkan sebelum memutar balik waktu, ia telah memilih Arin sendiri di kehidupan pertamanya karena kesombongan dan keyakinan bahwa yang terkuat harus menaklukkan kesulitan terbesar. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa kesombongan adalah yang merenggut nyawanya sebelumnya karena kelimpahan pahlawan di sana mengeksploitasi kepatuhannya yang membabi buta terhadap standar. Akhirnya, ia mendarat dengan selamat, membentangkan sayapnya di tengah salju pegunungan Eargus di benua utara, siap memulai perjalanan barunya. Pierce memutuskan kali ini untuk tidak membiarkan pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya, memutuskan bahwa ia akan menjadi orang yang mengeksploitasi standar pahlawan untuk keuntungannya alih-alih menjadi korban mereka. Peristiwa kembali ke sebelum dimulainya upacara kelulusan. Gordon Derek sedang mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati, merawat penampilannya sebagai lulusan pertama dan terbaik dari Akademi Iblis. Menurut peraturan dunia iblis, Akademi melatih iblis untuk melayani raja,
sedemikian rupa sehingga iblis teratas ditugaskan untuk melayani Raja Iblis teratas. Hak istimewa ini memicu iri hati dan kecemburuan lulusan lain yang berada di posisi kedua dan ketiga, berharap mereka telah berusaha lebih keras untuk mendapatkan kehormatan melayani Lord Pierce. Gordon melihat bahwa semua Raja Iblis hebat, tetapi ia sangat percaya bahwa tidak ada yang menandingi kehebatan Lord Pierce. Ia memandangnya sebagai keajaiban, muncul sekali dalam milenium, keturunan naga iblis yang namanya akan diabadikan sejarah. Menganggap lulus di tahun yang sama dengannya, sebuah berkah besar. Imajinasi liar Gordon membayangkan bahwa bersama-sama mereka akan dapat menaklukkan dimensi apapun. Membayangkan patung besar yang menyatukan mereka sebagai raja besar dan asisten setianya. Ia bertekad dengan antusiasme yang kuat untuk mengukir namanya sendiri ke dalam halaman-halaman mulia sejarah dunia iblis. Tetapi mimpi-mimpi indah itu bertabrakan dengan kenyataan yang mengejutkan ketika ia mengingat saat Pierce berteriak, menggambarkan standar sebagai sampah. Gordon dikejutkan oleh guncangan luar biasa yang menghancurkan pandangannya. Tidak percaya bahwa idolanya meremehkan standar sakral. Citra mentalnya benar-benar hancur di tengah keheranan dan kengerian ekstrim atas kata-kata rajanya. Adegan bergeser ke wilayah dalam pegunungan Airgust di benua utara tempat Gordon tiba membawa tas-tas berat di tengah salju. Tanda-tanda kebingungan dan keputusasaan muncul padanya saat ia bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Pierce terkejut melihatnya di sana, karena ia telah diberitahu sebelumnya bahwa tidak ada iblis yang akan menemaninya. Namun, satu dikirim pada akhirnya. Ketika ia melihat lebih dekat, ia mengenalinya dan menyambutnya. Gordon memulai dengan bertanya kepadanya sambil menangis tentang alasan melakukan tindakan sembrono itu, tetapi Pierce pura-pura tidak mengerti, bertanya apa maksudnya. Gordon meledak dalam kemarahan, mengingatkannya akan penghinaannya terhadap standar di hadapan semua orang dan bahwa ini menyebabkan pengasingan mereka ke wilayah Eren yang mematikan, yakin bahwa ia akan mati karena dirinya. Pierce mencoba menenangkannya, mencemooh bahwa ia akan mencabuti rambutnya karena kekhawatiran ekstrim, yang dijawab Gordon dengan berteriak bahwa rambutnya bukan masalah sekarang. Pada saat-saat itu, Pierce membandingkan kondisi asistennya saat ini dengan keadaannya sebelum memutar balik waktu, di mana ia dicirikan oleh kepercayaan diri dan ketenangan. Ia ingat ketika Gordon dulu menyemangatinya, mengkonfirmasi bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi kesulitan, dan bahkan mengklaim ia tidak akan merasa antusias jika misi itu tidak di Eren. Pierce menyadari bahwa keadaan panik yang memengaruhi Gordon dapat dibenarkan mengingat perbedaan keadaan dan memutuskan untuk tidak menceritakan kebenaran perjalanannya melalui waktu agar ia tidak mengira ia gila. Setelah mengatur napas dengan susah payah, Gordon meminta maaf atas kehancurannya sebelumnya dan memutuskan untuk berkomitmen pada tugasnya mengingat kenyataan. Ia segera kembali berpegang pada standar, mengingatkan bahwa aturan pertama mengharuskan membangun menara, tetapi menekankan bahwa menara itu tidak boleh tersembunyi atau di lingkungan yang sangat keras agar para pahlawan dapat menemukannya. Ia menunjukkan dengan prihatin bahwa lokasi mereka saat ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi dan monster-monster kuat, membuatnya berbahaya dan mustahil bagi manusia untuk mencapainya, menyarankan untuk pindah ke tempat lain. Pierce menolak proposal itu dengan tegas, mengumumkan keputusannya untuk membangun menara di tempat khusus ini. Ia mengeluarkan benih menara dan menanamnya di tanah beku, menjelaskan bahwa benih itu membutuhkan darah Raja Iblis untuk tumbuh. Gordon dilanda kepanikan lagi, menuduhnya melanggar standar dan membuang harga diri Raja Iblis, yang dijawab Pierce dengan dingin bahwa ia tidak pernah bersumpah untuk mengikuti hukum-hukum itu. Jauh di lubuk hatinya, Pierce memahami kejijikan asistennya, menyadari kesulitan bagi iblis untuk menyangkal doktrin yang terukir jauh di dalam tulangnya. Pierce membenarkan pada dirinya sendiri kesulitan menolak standar, menganggap bahwa kecuali seseorang mengalami kematian atau sesuatu yang sama drastisnya, seseorang tidak dapat menyangkalnya karena itu adalah bagian dari komposisi mereka sebagai iblis. Ia memotong tangannya dengan tajam, mengarahkan pidatonya kepada Gordon untuk mendengarkan baik-baik, menekankan bahwa standar Raja Iblis hanyalah sampah, secara khusus menyebutkan wilayah mereka saat ini, Eren. Darahnya mengalir ke benih menara untuk mengaktifkannya, dan benih itu segera merespons, melepaskan seberkas cahaya merah dan menciptakan lingkaran sihir di depan mereka. Pierce menjelaskan bahwa alasannya terletak pada Eren yang sangat padat dengan pahlawan di luar deskripsi. Sementara menara sedang melakukan proses identifikasi dengan penggunanya, Pierce das dari klan naga demonik api hitam, dan menara mulai benar-benar muncul. Pierce mengungkapkan kepada pengikutnya kebenaran pahit bahwa manusia, setelah menghancurkan menara yang tak terhitung jumlahnya, menyadari bagaimana menara itu bekerja dan menggunakan standar Raja Iblis sebagai senjata melawan mereka, yang menjelaskan kematian Raja yang konstan di wilayah ini. Di hadapan keheranan Gordon, Pierce mencemooh, mengatakan mereka harus diberi nama standar pahlawan karena mereka tidak lagi melayani iblis. Pemanggilan menara yang menjulang tinggi di tengah salju selesai, dan keduanya berdiri di depannya, merenungkan kebesarannya. Pierce mengundang asistennya untuk masuk, hanya untuk menemukan lantai pertama benar-benar kosong. Gordon menyadari dengan penyesalan bahwa menara normal harus berisi struktur kompleks dan monster. Tetapi menara ini kosong dan tanpa fitur apapun, seolah dirancang untuk Raja Iblis yang dicabut hak istimewanya. Situasi berlanjut hingga lantai 5 di mana kamar Raja berada, yang juga kosong. Gordon menerima kenyataan mengenai menara yang sudah dibangun, tetapi bersikeras pada keharusan mengikuti setidaknya aturan kedua dari standar. Ia mengingatkan Pierce tentang aturan itu yang mewajibkan menculik pangeran atau putri, lebih suka berada di dekat tahta untuk memastikan mendapatkan energi iblis yang lebih besar.
Ia meminta izin untuk menawarkan saran, jadi raja setuju. Kemudian ia menampilkan peta yang menunjukkan bahwa kerajaan Kororsen adalah yang terdekat dengan pegunungan Eargast. Ia menyarankan dengan antusias menculik putri dengan peringkat tertinggi dalam suksesi untuk menyerap kemarahan dan kesedihan kerajaan dan tumbuh dengan cepat. Pierce memotongnya, menyetujui ide penculikan meskipun mengantisipasi keraguan Gordon, tetapi ia menunjukkan keberadaan seorang putri tertentu yang ia incar. Gordon bersemangat dan menawarkan bantuan dalam misi. Tapi Pierce memerintahkannya untuk tetap tinggal untuk menjaga menara dengan alasan bahwa kediaman raja tidak boleh kosong. Gordon menghela napas lega, percaya tuannya telah kembali sadar dan bahwa tindakan sebelumnya hanyalah stres akibat kelulusan, memberi harapan untuk memperbaiki situasi. Dan ketika asisten bertanya tentang identitas target, Pierce mengejutkannya dengan memilih kerajaan Hilderin, negara yang terletak di ujung selatan dan titik terjauh dari menara. Pierce terbang menuju jendela kastil yang jauh, mengidentifikasi targetnya sebagai putri ke-13, yang paling tidak memiliki kehadiran dan pengaruh terlemah di antara semuanya. Ia menyerbu kamarnya, mengumumkan kedatangannya untuk membawanya, yang membuat Gordon berteriak di ujung lain bahwa pilihan ini adalah kebalikan dari standar. Sementara itu, sang putri menatapnya dengan takjub, bertanya-tanya tentang identitasnya. Pierce menyerbu kamar sang putri, mengumumkan dengan dingin bahwa ia adalah Raja Iblis dan datang untuk menculiknya, tetapi ia menerimanya dengan tawa samar yang tampak aneh dalam situasi seperti itu. Alih-alih takut, ia bertanya kepadanya dengan berani dan menantang apakah ia yakin dengan kemampuannya untuk menanganinya, yang membangkitkan keheranannya. Pierce menganggap pertanyaannya aneh. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ia berpikir Raja Iblis adalah lelucon dan menjawabnya dengan keyakinan mutlak bahwa ia bisa, tentu saja, sebagai Raja Iblis. Di sini, sang putri mengejutkannya dengan penyerahannya segera, mengatakan ia akan mengizinkannya membawanya, yang mengejutkannya dengan syok dan keheranan. Pierce meragukan ketenangannya yang mencurigakan dan bertanya kepadanya tentang skema yang ia rencanakan, yang ia jawab bahwa ia selalu berharap ini akan terjadi suatu hari nanti sebagai seorang putri. Ia memperingatkannya agar tidak mencoba menipu dirinya, menegaskan ia tidak akan lunak dan tidak akan membiarkannya menjebaknya karena ia juga dalam situasi putus asa. Sang putri menyangkal keberadaan konspirasi apapun, bertanya secara logis bagaimana ia bisa membuat jebakan padahal ia tidak tahu kedatangannya hari ini. Pierce mengakui pada dirinya sendiri keabsahan logikanya, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang tidak nyaman. Sang putri memotong alur pikirannya dengan mengundangnya untuk pergi, mengulurkan tangannya ke arahnya. Ia menggendongnya dan terbang kembali ke menaranya di pegunungan Insinyur. Setibanya di sana, Gordon menerimanya dengan semangat dan ketegangan. Pierce memerintahkan sang putri untuk diletakkan di sudut di lantai 4 alih-alih penjara, membenarkan hal itu dengan kurangnya perlawanan sang putri dan kesediaannya untuk memberinya kelonggaran. Gordon setuju, lalu meminta untuk berbicara tentang masalah penting. Adegan bergeser ke lantai 4 di mana sang putri ditinggalkan sendirian. Ia duduk di lantai yang dingin dan keras, berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar diculik. Ia mulai merenungkan ruangan kosong itu, mencatat tidak adanya bantal, selimut, dan pelayan, serta kurangnya taman-taman indah dan semua aspek kemewahan yang biasa ia nikmati di kerajaan. Meskipun semua kekurangan ini, ia bergumam dengan senyum misterius bahwa situasinya tidak terlalu buruk. Sementara itu, Gordon menunjukkan kepada tuannya undangan yang tiba dari Menara Monster. Ia menjelaskan bahwa itu adalah pesta penyambutan untuk Raja Iblis baru, tetapi Pierce mencemooh ide itu, menganggapnya sebagai upaya menyedihkan untuk mengganggunya dan memamerkan kekuasaan padanya. Ia menambahkan bahwa kebanggaan Raja Iblis biasanya mencegah mereka untuk bekerja sama, tetapi kondisi Ern yang keras dan belum pernah terjadi sebelumnya memaksa mereka untuk meninggalkan kebanggaan itu dan bekerja sama. Pierce memutuskan untuk menerima undangan itu, mengakui bahwa ia mengabaikan mereka sebelumnya, berpikir mereka lemah. Tetapi ia melihat sekarang perlunya berkomunikasi dengan mereka. Pierce tiba di Menara Monster yang menjulang tinggi di tengah hutan. Di sana ia diterima oleh Draxen, Raja Iblis Monster yang telah memerintah tempat itu selama 70 tahun, duduk di singgasananya, melahap daging dengan ganas. Draxon bertanya kepadanya dengan acuh tak acuh apakah ia adalah raja baru yang mencemooh tradisi, menggambarkannya sebagai tidak mengesankan. Pierce menjawab dengan dingin bertanya apakah ia ingin berkelahi, memintanya untuk menyatakan alasan undangan itu. Draxon tertawa sarkastis dan mengungkapkan bahwa Archduke Archanel yang menugasinya untuk mengawasinya. Pierce membalas dengan penghinaan langsung kepada Archduke, menggambarkannya sebagai vampir tua yang menjengkelkan dan mencemooh bahwa pengasingannya ke Eren tidak cukup untuk membuatnya bahagia. Draxon marah atas keberanian ini dalam menyapa Archduke, dan dalam gerakan provokatif yang tiba-tiba, ia melemparkan sepotong daging ke arah Pierce, memerintahkannya untuk menjilatnya. Draxon mengancam akan memaafkan kekasarannya jika ia menjilat sepotong daging itu, tetapi Pierce mengabaikan ancamannya dengan pertanyaan retoris, bertanya apakah Draxon benar-benar tidak tahu alasan kehadirannya di sini. Draxon menjelaskan dengan arogan bahwa ia tahu alasannya, yaitu ejekan Pierce terhadap tradisi Raja Iblis yang sakral. Pierce memotongnya dan mengingatkannya bahwa tradisi itu melarang mereka untuk saling membunuh. Kemudian ia menginjak tanah dengan kakinya, menyebabkan tanah retak karena kekuatan benturan. Draxen terkejut dengan kekuatannya. Pierce bertanya dengan sarkastis apakah ia benar-benar percaya ia akan mematuhi aturan itu.
Draxen merasakan aura mengerikan memancar dari lawannya, membuatnya menyadari terlambat kesalahpahamannya tentang situasi itu. Ia mencoba gagap dengan menyebut Archduke Archane dan perintahnya untuk memastikan penculikan seorang putri, mengancam Pierce dengan kehilangan wewenangnya jika ia tidak menyerahkan laporan dalam sebulan. Pierce menyela dengan dingin, memberitahunya ia mengharapkan pembicaraan ini, dan mengungkapkan kepadanya bahwa ia sebenarnya telah menculik seorang putri. Ia menambahkan dengan nada yang mengandung makna tersirat bahwa sang putri sangat cocok dengan seleranya yang membangkitkan kebingungan Draxen. Pierce meninggalkan menara monster meninggalkan Draxon di belakang. Kemudian ia kembali ke menaranya di pegunungan Irust. Gordon memuji tuannya karena menunjukkan keagungan Raja Iblis, tetapi Pierce meremehkan apa yang terjadi, membenarkan bahwa itu tidak istimewa dan bahwa lawannya tidak akan berani berbuat lebih banyak saat ini. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya persiapan dan memerintahkan Gordon untuk memeriksa kondisi sang putri untuk belajar bagaimana mengeksploitasinya. Dalam hatinya, Pierce merasa khawatir tentang sikap Raja Iblis lainnya. Menyadari bahwa persatuan mereka melawannya akan menjadi rintangan besar, ia mengakui bahwa konsekuensi mencemooh tradisi lebih besar dari yang ia duga. Tetapi ia bersikeras bahwa jika waktu kembali, ia akan memilih jalan yang sama lagi, lebih memilih kematian daripada tunduk pada sampah itu. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan membangun fondasinya dari awal kali ini. Meskipun ia berharap mendapatkan sedikit poin energi dari menculik seorang putri rendahan, ia menganggap itu adalah pilihan yang lebih aman. Tetapi ia tiba-tiba terkejut ketika ia memeriksa poinnya dan menemukan jumlahnya melebihi 13.000 poin, yang membangkitkan keheranannya yang ekstrim. Pikirannya terganggu oleh kedatangan pesan video dari Menara Monster, membuatnya bertanya-tanya tentang isinya. Draxon muncul dalam video mengucapkan selamat kepada Pierce sebagai Raja Iblis baru, menyatakan keinginannya untuk menawarkan hadiah sebagai tanda niat baik meskipun pertemuan pertama mereka buruk. Draxon mengakui bahwa pencapaian Pierce di Eren tidak mudah, menunjukkan kekaguman dan bertanya-tanya apakah ejekannya terhadap tradisi hanyalah kedok untuk sesuatu yang lebih besar. Pierce merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Gordon menyerbu masuk ruangan, ketakutan, berteriak bahwa ada masalah serius di lantai 4. Pierce bergegas ke sana untuk menemukan pemandangan yang luar biasa. Lantai yang tadinya kosong dan dingin telah berubah menjadi taman rimbun yang penuh bunga dan kupu-kupu. Kondisi menara menunjukkan bahwa proses naturalisasi sedang berlangsung di lantai 4. Di tengah taman ajaib ini, sang putri berdiri dikelilingi oleh roh-roh elemental, membuat Pierce menyadari bahwa ia menciptakan ekosistem lengkap di dalam menara ajaib. Ia menyadari bahwa pencapaian ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menguasai keempat elemen dan ingat bahwa hanya ada satu elementalis roh di benua itu yang mampu melakukan itu. Ia menghadapinya dengan fakta bahwa ia bukan putri ke-13 seperti yang ia kira, yang dijawabnya dengan senyum bahwa ia berharap ia salah mengira ia sebagai Elena. Pierce bertanya kepadanya dengan takjub tentang identitas aslinya. Ia mengungkapkan namanya Hilderin menyatakan dengan bangga bahwa ia adalah putri pertama kerajaan Hilderin. Dan di kerajaan, berita mengejutkan menyebar bahwa putri pertama telah diculik oleh Raja Iblis. Di kerajaan Hilderin, Raja mengamuk, berteriak, mengancam siapapun yang berani menculik putri kesayangannya, Eronan, dan segera memerintahkan pengumpulan pahlawan terkuat dan seluruh pasukan untuk menyelamatkannya dan memenggal kepala Raja Iblis yang bodoh itu. Di tengah kekacauan ini, sang putri kembali mengingatkan Pierce akan pertanyaan sebelumnya tentang apakah ia bisa menanganinya, menegaskan bahwa ini adalah alasan di balik pertanyaan itu. Pierce menjelaskan bahwa ia tidak tertipu oleh penampilannya, karena ia telah mendengar tentang keberadaan penyihir elemental jenius yang penuh mana, dan tidak mungkin untuk tidak mendeteksinya, bertanya-tanya dengan penasaran bagaimana ia menyembunyikan energi yang sangat besar itu darinya. Sang putri menunjukkan cincin di tangannya, menjelaskan bahwa itu adalah pusaka kerajaan yang dapat menyembunyikan mana. Sang putri bertanya kepada Pierce apakah ia berniat mengembalikannya setelah mengetahui identitas aslinya. Tetapi ia menolak ide itu sepenuhnya. Menganggap bahwa mengembalikan sang putri akan membuatnya menjadi bahan tertawaan dan tidak ada kerajaan yang akan takut padanya, yang akan menyulitkannya untuk mengumpulkan energi iblis. Ia memutuskan untuk mempertahankannya, berapapun biayanya. Tiba-tiba, sistem mendeteksi kemarahan besar yang diarahkan kepadanya, menyebabkan kenaikan gila dalam poin energi iblisnya hingga melebihi 19.000 poin. Pierce menyadari bahwa kerajaan telah mengidentifikasinya sebagai penculik dan bahwa situasinya tidak akan berubah apakah ia adalah putri pertama atau ke-13. Pierce mengonfirmasi kepada sang putri bahwa dia masih menjadi sandera di kerajaannya. Raja mengeluarkan perintah tegas untuk membunuh Raja Iblis dan mengambil kembali sang putri. Namun, para penasihat menghadapi dilema karena mereka belum mengetahui identitas Raja Iblis yang bertanggung jawab. Jadi, mereka mengirim patroli pengintaian dan meminta Raja untuk menunggu. Raja meledak marah di depan mereka, memarahi mereka karena tidak melakukan apa-apa sementara putrinya diculik, dan memerintahkan mereka untuk segera mencari tahu pelakunya. Salah satu penasihat mengingatkan Raja tentang insiden penculikan baru-baru ini terhadap seorang pangeran dari negara tetangga oleh Raja Iblis Nafsu dan bagaimana hal itu membawa murka semua orang kepadanya dan menyebabkan dia terbunuh oleh para pahlawan. Dia bertanya-tanya dengan bingung tentang alasan kemunculan Raja Iblis lain yang berani menculik putrinya meskipun ada contoh nyata itu, menganggap masalah itu sangat aneh. Para penasihat lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang memang aneh. Raja menyimpulkan bahwa berita itu mengindikasikan Raja Iblis yang baru.
Tiba-tiba, seorang prajurit datang untuk memberitahu mereka informasi penting, di mana jejak sihir teleportasi terdeteksi menuju utara, menuju pegunungan Eargust. Raja dan para penasihatnya terkejut dengan tujuan itu, karena pegunungan Eargust terletak di ujung utara, sementara kerajaan mereka berada di ujung selatan. Di Menara Raja Iblis, Gordon mengungkapkan kekhawatirannya tentang kedatangan pasukan kerajaan Hilderin. Namun, Pierce tersenyum dengan percaya diri, yakin bahwa kerajaan Hilderin tidak akan bisa mencapainya, mengingat bahaya jalan dan keberadaan banyak negara di antara mereka dan pegunungan. Dia telah memperhitungkan jarak yang sangat jauh serta rintangan geografis dan politik yang mencegah lewatnya pasukan melalui negara-negara lain. Pierce menambahkan bahwa negara-negara perantara tidak akan membuka perbatasan mereka untuk pasukan asing, menyisakan satu-satunya pilihan bagi mereka, menyewa Serikat Pahlawan. Raja tunduk pada kenyataan dan memerintahkan untuk menghubungi Serikat Pahlawan. Namun, di markas Serikat, kepanikan dan keraguan melanda segera setelah mereka mendengar tujuannya adalah pegunungan Eargust. Para pahlawan menolak mempertaruhkan nyawa mereka di tempat yang penuh dengan monster mengerikan, menganggap bahwa Raja Hilderin akan mengirim mereka ke kematian yang pasti. Pierce memprediksi skenario ini dengan akurat, mengetahui bahwa para pahlawan yang didorong oleh uang tidak akan mengambil risiko pergi ke tempat yang berbahaya itu. Dan karena alasan inilah, dia memilih untuk membangun markasnya di sana. Perencanaan ketatnya dan pengetahuannya yang mendalam tentang Eren membuat Gordon terkesan, yang merasa seolah-olah tuannya pernah tinggal di tempat ini sebelumnya, terlepas dari pelanggaran aturannya yang jelas. Di kerajaan, Raja berteriak dengan keheranan dan kemarahan ekstrim karena tidak ada pahlawan yang maju untuk mengambil misi itu, bertanya-tanya bagaimana mereka berani menyebut diri mereka pahlawan sementara gagal menyelamatkan sang putri. Penasihat mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa pahlawan di wilayah Eren berbeda dari yang lain, karena mereka lebih peduli pada keuntungan materi daripada apapun, membuat mereka sangat selektif dalam misi mereka. Sementara itu, di dalam menara, Pierre sedang memeriksa toko sistem, yang menawarkannya untuk membeli tentara seperti kerangka dengan biaya 10.000 poin atau melemahkan interferensi dimensional. Menyadari bahwa membentuk pasukan yang sesuai akan memakan waktu lama dan sumber daya yang besar, dia duduk di singgasananya, berpikir serius, karena dia menyadari bahwa energi iblisnya saat ini sama sekali tidak cukup untuk menghadapi seluruh pasukan pahlawan. Dia ingat ketakutan lama yang dia kenal baik dari kehidupan sebelumnya. Untuk mengatasi rintangan ini, dia mengeluarkan perintah kepada Gordon untuk segera menghubungi Draxen, mengumumkan niatnya untuk menjual energi iblis demi uang manusia. Gordon dilanda keterkejutan yang luar biasa, berteriak kaget dan tidak percaya pada ide itu. Dia mencoba menolak, menjelaskan bahwa energi iblis adalah mata uang impian yang memungkinkan mereka melampaui batas ras mereka, membuka fitur menara, dan memanggil monster. Jadi, bagaimana dia bisa menukarnya dengan uang manusia yang murah? Pierce membenarkan keputusannya bahwa dia yakin Draxen akan membayar sejumlah besar dan bahwa tanpa uang ini dia tidak akan bisa menghentikan para pahlawan dengan energi yang dimilikinya saat ini, dan dia memastikan ada satu hal yang bisa dia lakukan menggunakan uang manusia, mengarahkan pandangannya ke kota benteng Holton Werk di dekat pegunungan. Pierce tiba dengan menyamar mengenakan pakaian tentara bayaran di gerbang kota, di mana para penjaga menghentikannya dengan tegas, mengecam kegilaan seorang tentara bayaran yang datang ke pegunungan Eargust sendirian dan curiga padanya. Alih-alih berdebat, dia melemparkan sekeping emas ke arah mereka, yang membuat mereka membeku di tempat. Dia mengedipkan mata pada mereka, mengisyaratkan pembagian jumlah di antara mereka, yang membuat mereka segera membukakan jalan baginya. Dia memasuki kota dan bertekad untuk mencari pemandu karena kurangnya pengetahuannya tentang detail tempat itu. Adegan bergeser ke markas guild tentara bayaran Crimson Falcon, di mana para anggota sedang minum dengan santai, dan salah satu dari mereka menyarankan untuk segera pergi, tetapi pemimpin menolak ide itu, menganggap tempat itu ideal. Pemimpin menjelaskan filosofi mereka berdasarkan membiarkan tentara melawan monster sementara mereka puas dengan mengumpulkan rampasan perang, bertanya-tanya apa yang lebih baik dari itu. Percakapan menyentuh rumor Raja Iblis baru di pegunungan, di mana salah satu dari mereka mengejeknya, menggambarkannya sebagai berita palsu karena Raja Iblis biasanya membangun menara mereka di tempat yang mudah dijangkau pahlawan. Mereka terus mengejek berita penculikan Putri Hilderin, mengesampingkan gagasan bahwa Raja Iblis akan melintasi seluruh benua untuk menculik seorang putri. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa Serikat Pahlawan menolak misi segera setelah mereka mendengar tujuannya. Mereka menyimpulkan pada akhirnya bahwa seluruh masalah itu hanyalah sandiwara dan trik untuk memeras lebih banyak uang. Pemimpin setuju dengan pendapat mereka, mengakui kegilaan orang-orang ini dalam hal uang. Tiba-tiba, Pierce muncul di belakang pemimpin, menyadari saat itu alasan perilaku mereka. Para tentara bayaran melompat, ketakutan oleh kemunculannya yang tiba-tiba di antara mereka, bertanya-tanya tentang identitasnya. Pierce tersenyum sinis, mencatat bahwa mereka tampaknya sangat berpengetahuan tentang banyak hal, membuat mereka menjadi pemandu yang ideal baginya, dan memerintahkan agar hanya satu yang tersisa sementara yang lain pergi. Para tentara bayaran menyerangnya, menganggapnya sebagai penyusup dan bersumpah dia tidak akan pergi hidup-hidup. Pertarungan sengit pecah, tetapi Pierce membalas mereka dengan keterampilan ekstrim, memberikan pukulan yang menghancurkan. Salah satu dari mereka mencoba menyergapnya dari belakang, tetapi Pierce memblokir serangan dengan kecepatan luar biasa. Musuh terkejut ketika Pierce menangkap palunya dengan mudah itu. Pada akhirnya, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh tentara bayaran yang mengarahkan panah silang ke arahnya.
Pierce terus bertarung dan melemparkan musuh besar itu ke arah tentara bayaran lainnya. Pemimpin tentara bayaran menjadi ketakutan dan menggambarkan Pierce sebagai monster setelah dia menghabisi rekan-rekannya dengan mudah. Di luar gedung tentara bayaran, salah satu dari mereka bertanya dengan putus asa mengapa mereka terus berkelahi, dan yang lain bertanya-tanya mengapa mereka tidak merasa lelah dari pertarungan yang begitu banyak. Setelah Pierce menghabisi sisa tentara bayaran, dia mendekati pemimpin mereka. Dia mendekatinya perlahan dan dengan mata bersinar dalam kegelapan, meyakinkannya bahwa dia akan membiarkannya hidup jika dia menjawab pertanyaannya. Pemimpin tentara bayaran, berbaring di bawahnya, gemetar ketakutan dan bergegas setuju, memohon belas kasihan. Pierce bertanya kepada mereka tentang lokasi pasar budak. Pemimpin itu membawanya ke sebuah istana mewah dengan gerbang besi besar. Pierce melihat bahwa pasar itu hanya menjual budak manusia. Pemimpin itu bertanya kepadanya dengan ragu-ragu apakah itu tidak membuatnya senang. Pierce bertanya kepadanya apakah ada sesuatu yang lebih langka dan melemparkan sekantong koin emas ke arahnya. Sikap pemimpin segera berubah dan dia membawanya ke bagian lain dari pasar. Dalam perjalanan, Pierce bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana pemimpin itu bisa tetap tenang setelah melihat apa yang terjadi pada pengikut tentara bayarannya, menyimpulkan dengan getir bahwa manusia dan iblis tidak berbeda. Yang pertama mendambakan uang dan yang terakhir mendambakan energi. Mereka tiba di penjara bawah tanah di mana pemimpin menunjuk jalan. Pierce ingat ketika Gordon bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan uang manusia. Jadi Pierce menjawabnya bahwa dia akan membeli budak. Dia mendefinisikan tujuannya dengan tepat, yaitu ras lain yang ditangkap oleh manusia. Dia menjelaskan dia mencari secara khusus peri yang dikenal karena integritasnya untuk menggunakannya sebagai mata-mata yang menanamkan kekacauan di antara barisan pahlawan. Sementara itu, pahlawan Higlan Chargil tiba di kerajaan, di mana raja menerimanya dengan hangat, mengungkapkan kepercayaannya pada pahlawan yang menerima misi itu. Higlan mengonfirmasi penerimaannya, berjanji untuk menyelamatkan sang putri dan membawa kepala Raja Iblis atas nama keadilan. Kembali di pasar budak, pedagang bertanya kepada Pierce budak jenis apa yang dia inginkan. Jadi Pierce menunjuk ke seorang peri yang ditahan dan berkata dia akan membelinya, menunjukkan bahwa tentara bayaran itu akan membayar harganya. Tentara bayaran itu terkejut dan keberatan. Tetapi Pierce menatapnya dengan tatapan menakutkan yang membuatnya segera mundur dan setuju. Gagap. Pierce meminta teman-temannya untuk meninggalkan ruangan karena dia ingin memeriksa sesuatu, tetapi pedagang memperingatkannya bahwa peri itu mungkin menjadi liar. Tetapi Pierce meyakinkannya dia akan membayar harganya jika ada bahaya yang terjadi. Pierce menatap peri yang dirantai. Menyaksikan bagaimana manusia mengubah makhluk mulia ini menjadi budak yang menyedihkan, peri itu merasakan energi iblis Pierce dan bertanya kepadanya dengan heran mengapa iblis tertarik pada peri. Pierce menawarinya kesempatan untuk balas dendam terhadap manusia. Peri itu mengakui tawaran itu menggoda, tetapi dia tidak bisa mempercayai iblis sama seperti dia tidak mempercayai manusia. Pierce meyakinkannya bahwa dia berbeda dan menawarinya kesepakatan, kesetiaan selama 50 tahun sebagai imbalan atas keselamatan dan kebebasan, dan mengingatkannya bahwa 50 tahun bukanlah waktu yang lama untuk rasnya, dan bahwa tawaran ini jauh lebih baik daripada penghinaan yang dia jalani. Tetapi peri itu menolak tawaran itu, mengingatkan Pierce bahwa iblis berusaha menghancurkan pohon dunia yang dilayani oleh peri, dan akibatnya menghancurkan dunia yang dipertahankannya. Dia bertanya dengan tajam bagaimana dia bisa mempercayainya. Pierce menyadari jauh di lubuk hati bahwa peri itu tepat sasaran dan bahwa meminta bantuan dari peri adalah hal yang aneh sejak awal. Pierce bersumpah atas tanda Raja Iblis bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak akan menyakiti pohon dunia, sumpah yang sama sucinya bagi iblis seperti kesucian pohon bagi peri. Sebagai imbalannya, dia meminta peri Granada dari suku Maple untuk bersumpah di atas pohon dunia kesetiaan kepadanya selama 50 tahun. Granada terkejut dengan perilaku iblis yang aneh ini, tetapi setuju dengan syarat dia melihat Raja Iblis yang mengirim Pierce. Di sini, Pierce mengejutkannya dengan mengungkapkan identitas aslinya sebagai Raja Iblis. Granada terkejut dengan apa yang dia katakan. Granada mengejek klaim ini, mengecam gagasan bahwa Raja Iblis akan datang sendiri untuk membeli budak, terutama karena kekuatan mereka melemah semakin jauh mereka dari menara mereka. Dia menantang Pierce secara sinis bahwa dia akan berjanji setia selama 100 tahun alih-alih 50 jika dia membuktikan kata-katanya benar. Adegan segera bergeser ke lantai 5 menara Pierce, di mana Granada tiba-tiba mendapati dirinya berada di sana. Pierce mengingatkannya tentang janji 100 tahun, membuat Granada menyadari dia berada di hadapan Raja Iblis yang nyata. Granada mulai mengeluh tentang kekosongan menara, menunjukkan kurangnya apapun hingga lantai 3. Ketidaksetujuannya meningkat ketika dia melihat lantai 4 hanya berisi alam tanpa monster. Bertanya-tanya secara sinis bagaimana Pierce berencana menghentikan pahlawan dengan menara yang bobrok seperti itu. Dia meyakinkannya bahwa pada tingkat ini dia tidak akan bertahan 1 tahun pun sebelum pahlawan mencabik-cabiknya, menolak untuk bekerja di tempat seperti ini. Pierce menanggapi dengan tekanan besar dari energi iblis mentahnya, mengingatkan peri itu tentang kontrak yang disimpulkan di antara mereka. Granada merasakan ketakutan ekstrim dari kekuatan yang luar biasa itu. Yakin dia berada di hadapan Raja Iblis yang nyata. Secara bertahap, dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Menara, meskipun kosong, terletak di pegunungan insinyur yang penuh dengan monster tingkat bencana. Namun, tidak ada monster yang menyerang mereka saat datang.
Artinya, monster-monster itu takut pada Raja Iblis ini. Granada tunduk pada kenyataan dan mengucapkan sumpah kesetiaan atas nama pohon dunia yang agung, berjanji untuk melayani selama 100 tahun. Jauh di lubuk hati, dia berharap mendapatkan balas dendamnya melalui rencana jahat yang akan ditugaskan Raja kepadanya, tetapi Pierce mengejutkannya dengan permintaan pertamanya dan memintanya untuk menyiapkan makanan untuknya. Peri itu berdiri tercengang dan tidak memahami masalahnya. Saat memotong sayuran di dapur, dia bertanya-tanya dengan bingung mengapa dia melakukan pekerjaan rumah tangga ini alih-alih berpartisipasi dalam skema jahat. Putri Aran bergabung dengannya dan menawarkan bantuan dengan antusias, meningkatkan kebingungan peri tentang apa yang terjadi di tempat ini. Semua orang pindah ke ruang makan di lantai 5 di mana mereka duduk mengelilingi meja yang berlimpah. Granada bertanya kepada tuannya dengan ragu-ragu tentang identitas gadis itu, dan Pierce mengungkapkan kepadanya bahwa dia adalah putri pertama Hilderin. Granada dilanda kejutan lain, berteriak gila di wajah tuannya karena menculik putri mahkota. Dia kembali mempertanyakan kegunaan menara kosong itu melawan serangan pahlawan yang akan datang. Tetapi Pierce tidak peduli dan memerintahkannya untuk duduk dan makan, menjelaskan bahwa inilah alasan sebenarnya untuk membelinya. Keterampilan memasaknya sangat baik. Sang putri juga duduk tersenyum sementara peri itu tenggelam dalam kebingungan total pada situasi yang tidak nyata ini. Pada akhirnya, peri itu bertanya-tanya apakah Pierce bermaksud membuatnya melawan pahlawan di lantai 4, tetapi Pierce menyangkal itu, memastikan bahwa jika pahlawan mencapai sana, permainan sudah berakhir karena mereka akan melintasi pegunungan Airgust. Pierce mengungkapkan kepada Granada niatnya untuk menjadikannya mata-mata, menimbulkan keresahan di dunia manusia atas namanya, tetapi menunjukkan perlunya melakukan sesuatu yang lain sebelum itu. Dia menjelaskan kebutuhannya untuk menguji keterampilan peri, yang membuat Granada bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan heran bagaimana mengalahkan Raja Iblis di dalam menaranya. Pierce menawarkan kondisi untuk konfrontasi, bertarung dengan satu tangan dan tanpa menggunakan energi iblis, sebagai imbalan untuk mengurangi durasi kontrak sebanyak 50 tahun jika peri itu menang. Granada menerima tantangan itu dengan antusias, bersumpah untuk memberikan segalanya dalam duel ini. Bentrokan dimulai dengan gerakan cepat dan tiba-tiba. Pierce memuji gerakan lawannya, yang tidak terpengaruh oleh bertahun-tahun perbudakan, bertanya-tanya apakah dia telah menyerap mana dari lantai 4 atau meningkatkan kemampuan fisiknya, menggambarkan gayanya sebagai cocok untuk ras peri. Granada menanggapi dengan serangan sihir yang kuat, mengonfirmasi kemampuannya melebihi peri biasa, dan memperingatkan Pierce terhadap kesalahan memilih lawan di tempat. Peri itu berhasil mengikat kaki Pierce dengan akar tanaman magis. Dia melihat itu sebagai peluang emas untuk merebut kembali 50 tahunnya. Menganggap pertahanan lawannya benar-benar terbuka, dia mengarahkan serangan langsung yang percaya diri ke arah Pierce. Tetapi dia tiba-tiba terkejut oleh aura kekuatan yang menakutkan dan ingat dengan ngeri siapa yang dia hadapi. Pierce meyakinkannya dia akan menepati janjinya untuk tidak menggunakan energi iblis dan bahwa dia akan mengendalikan kekuatannya untuk menghindari membunuhnya. Granada mencoba menghentikannya dengan panik, tetapi Pierce memberikan pukulan kuat yang mengakhiri konfrontasi. Adegan bergeser ke kota Horton Walk, di mana markas tentara bayaran Crimson Falcon berada. Para tentara bayaran menyambut Pierce dengan sangat hangat kali ini, mengungkapkan kehormatan mereka untuk bertemu dengannya lagi. Dia menawarkan untuk menyewa layanan mereka selama setahun. Jadi, pemimpin segera setuju, bertanya tentang anggaran, sementara salah satu anggota bergumam dengan marah tentang pemimpin mereka menjilat orang yang memukuli mereka. Pierce melemparkan tas berat penuh emas sebagai uang muka. Para tentara bayaran menyatakan kesetiaan abadi mereka kepadanya, mengklaim kesetiaan sebagai sifat mereka, sementara pemimpin mereka berpikir serius tentang mengganti mereka dengan regu lain di masa depan. Dia memerintahkan mereka untuk memasukkan pria yang menemaninya ke dalam tim mereka, menjelaskan dia akan menyampaikan perintahnya mulai sekarang, yang menyebabkan keraguan di antara tentara bayaran pada awalnya. Granada melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Tanda-tanda kesengsaraan dan tangisan muncul di wajah tentara bayaran saat mereka memeluk Granada setelah melihat wajahnya yang hancur, akibat Pierce memukulinya, yang membuat mereka merasa afinitas terhadapnya setelah mereka menderita nasib yang sama. Pierce berpikir pada dirinya sendiri bahwa para tentara bayaran ini, meskipun penampilan mereka rata-rata, adalah profesional yang bekerja di wilayah Irust dan tidak dapat dengan mudah diganti, dan bahwa satu-satunya pahlawan yang menyetujui permintaan kerajaan Hilderin adalah pahlawan Higlan Chargil yang mengalahkan Raja Iblis Nafsu. Pierce menyapa para tentara bayaran sebagai pemimpin baru mereka. Pierce mengungkapkan misi pertama, yaitu menyelidiki masalah pahlawan Higlan Chargil yang dipekerjakan oleh kerajaan Hilderin. Para tentara bayaran menanggapi dengan antusias dan keseriusan, menyatakan kepatuhan mereka pada perintah. Pierce kembali ke menaranya, memikirkan langkah selanjutnya. Setelah menyerahkan masalah pahlawan kepada Granada, dia memutuskan sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Mengingat bahwa dia menjual semua poin energi iblis yang biasanya digunakan untuk meningkatkan menara atau raja, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan adalah cara lain. Pilihannya jatuh pada bunga jiwa, kristal mana yang bertunas setelah menyerap energi alam dan memberikan kekuatan besar kepada pemakannya. Pierce berpikir pada dirinya sendiri bahwa pegunungan insinyur, karena badai mana yang keras dan monster yang kuat, alam mereka tetap rawan tidak tersentuh oleh tangan manusia, membuat bunga jiwa menyerap mana alam selama bertahun-tahun dan menjadi sangat murni. Dia menganggap tempat itu sebagai harta karun yang terkubur untuk bunga-bunga ini.
Dan meskipun kurang efektif daripada energi iblis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Memutuskan untuk pergi mencarinya, Gordon memperingatkannya tentang bahaya pergi tanpa persiapan, menyamakannya dengan mencari jarum di tumpukan jerami dan mengingatkannya bahwa monster akan menyerangnya segera setelah mereka melihat kesempatan. Pierce menjawab dengan percaya diri bahwa dia bisa menangani monster dengan mudah, tetapi mengakui kesulitan menemukan bunga, seperti yang disebutkan Gordon, kecuali dia memiliki detektor mana yang sangat baik. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan ringan di pintu. Putri Arnan menjulurkan kepalanya dengan makhluk lendir biru lucu di kepalanya, bertanya apakah mereka sibuk. Pierce dan Gordon terkejut melihatnya. Sang putri keluar dengan gembira berlari dan bermain dengan roh elemental yang memenuhi tempat itu dan tampak sangat menikmati. Sang putri mengungkapkan antusiasme ekstremnya, mengakui dia merasa bosan baru-baru ini dan mengingatkan Pierce tentang janjinya untuk mengizinkannya mendekorasi lantai 4 sesuka hatinya. Pierce berdiri takjub mengawasinya bahwa dia sudah mendekorasi tempat itu sesuai seleranya. Bertanya-tanya seberapa jauh dia akan melakukannya dan bahwa pemikirannya tentang mendekorasi menara Raja Iblis adalah masalah gila itu sendiri. Sang putri berbalik padanya dengan senyum malu-malu, mengakui dia tidak berharap diizinkan meninggalkan menara, tetapi dia senang dia datang untuk memeriksa. Pierce tiba-tiba menggendongnya di lengannya, memintanya untuk berpegangan erat dan membawanya terbang keluar dari menara sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Dia terbang bersamanya di langit dengan kecepatan tinggi. Sang putri melihat dunia dari atas dengan mata terkejut yang lebar, mengakui dia tidak memperhatikan keindahan pemandangan karena dia diculik dalam gelap. Pemandangan matahari terbit dan awan membuatnya terpesona, dan dia bergumam kagum tentang betapa luasnya dunia. Dia ingat kehidupan monotonnya di istana di mana setiap hari adalah pengulangan dari yang sebelumnya dari pelatihan sihir dan belajar aturan. Percaya dia akan menghabiskan seluruh hidupnya seperti itu sampai dia meninggal. Dia memberitahu Pierce bahwa dia mungkin satu-satunya orang yang terbang di atas pegunungan Airgust. Pierce tidak peduli dengan informasi itu tetapi mengarahkan perhatiannya pada tugas yang diminta darinya. Sang putri memintanya untuk memanggilnya dengan namanya karena mereka akan menghabiskan waktu yang lama bersama. Pierce setuju tetapi memarahinya karena melupakan posisinya, mengancam akan memindahkannya ke penjara bawah tanah jika dia tidak menggunakan rohnya untuk mencari bunga jiwa. Ernan meminta maaf dan menggunakan roh air dan angin miliknya untuk mencari. Pierce memperkirakan pencarian akan memakan waktu, tetapi dia yakin mereka akan lebih cepat darinya. Tiba-tiba, Aran berteriak bahwa dia menemukan sesuatu. Pierce mendarat di lokasi yang ditentukan untuk menemukan monster di sekitar bunga dan berkata ada tamu yang mendahului mereka. Sekelompok monster besar muncul dan Pierce menjelaskan kepada sang putri bahwa monster adalah ras iblis yang meninggalkan dunia iblis, meminta mereka untuk mematuhi perintahnya sebagai Raja Iblis, tidak menyentuh bunga dan pergi. Tetapi monster menolak untuk mematuhi, menyatakan mereka tidak mendengarkan kata-kata iblis dan tidak menyukai mereka, dan mengancam akan membunuhnya. Pierce tertawa sinis, mengakui Gordon benar, dan menyadari kesalahannya dalam mengharapkan pemikiran logis dari monster, memutuskan untuk membakar mereka semua dan mengubahnya menjadi abu. Monster menyerang dengan ganas, berteriak dengan niat membunuh dan melindungi apa yang mereka anggap milik mereka. Pertempuran dimulai di tengah jeritan kesakitan dan pembakaran. Monster menyerang Pierce, berteriak marah, tetapi Pierce membakar semua orang yang menghalangi jalannya. Salah satu monster mengarahkan perintahnya untuk memukul yang terlemah terlebih dahulu, menunjuk Aran. Monster bergegas ke arahnya dengan kekuatan besar. Tetapi Pierce menembakkan api yang membakar ke arah mereka, menghabisi mereka semua. Sementara Ernan berdiri teguh, mengingat bahwa ork suku Banteng dikenal karena kemampuan mereka untuk menjatuhkan ogre jika mereka bekerja sama. Namun dia melihat mereka tidak berdaya bahkan untuk mendekatinya. Pierce melepaskan energi iblis yang luar biasa membuatnya menyadari kekuatan destruktifnya. Dalam sekejap, adegan berubah menjadi kehancuran total di mana Pierce berdiri sendirian di tengah mayat. Ernan kagum dengan kemurnian mana yang memancar dari bunga spiritual ruby dengan atribut air dan es yang dia temukan di tengah salju, tetapi Pierce memperingatkannya agar tidak serakah untuk itu. Pierce berjanji dia akan memberinya satu jika dia menemukan lebih banyak, yang membuat matanya bersinar dengan sukacita dan antusiasme, dan dia berkomentar secara sinis bahwa manusia hanya bersemangat oleh hadiah. Namun sayangnya, Nan tidak menemukan bunga lain meskipun pencariannya yang berat sampai kelelahan. Mereka kembali ke menara Pierce di mana Pierce berpikir tentang Aron dan bahwa dia adalah putri pertama Hildrin dan Pierce bergumam bahwa dia pikir itu adalah kesalahan pada awalnya. Pierce menyadari dia mungkin lebih berguna daripada yang dia harapkan. Gordon memberitahu Pierce bahwa dia menerima panggilan mendadak dan cepat dari Granada, di mana Granada memberitahunya bahwa pahlawan Higlan Chargil dan 32 pahlawan lainnya telah meninggalkan ibu kota, tetapi mereka tidak menuju pegunungan Airgwest. Dia menjelaskan mereka akan mengikuti jalur pahlawan klasik, membentuk tim, kemudian berkembang melalui pencarian penduduk desa dan meningkatkan kekuatan mereka selama perjalanan. Gordon menawarkan rencana alternatif untuk perjalanan pahlawan, meminta Pierce untuk membacanya dengan cermat. Tetapi Pierce mengejutkan Gordon dengan membuang rencana-rencana itu, yang membangkitkan keheranannya. Pierce mengumumkan keputusannya yang mengejutkan untuk tidak mengirim monster atau rintangan apapun untuk menghalangi perjalanan pahlawan. Kali ini dia membenarkan bahwa rintangan yang tidak lengkap hanya membuat pahlawan lebih kuat dan memerintahkan Gordon untuk menyampaikan pesan ini kepada Granada dan menemani para pahlawan dengan tentara bayaran untuk mendapatkan kepercayaan mereka.
Gordon berkomentar bahwa tuannya, seperti biasa, tidak mengikuti standar tradisional dan bertanya-tanya dengan cemas bagaimana menghentikan pahlawan dengan menara mereka saat ini. Pierce meyakinkannya dia akan memperkuat menara, tetapi menggunakan kurcaci. Gordon keberatan dengan keras, menganggap bahwa kehadiran kurcaci di samping manusia dan peri di menara akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Pierce mencibir pada pengikutnya yang mengeluh. Pierce menjelaskan dia tidak bermaksud mengandalkan kurcaci itu sendiri, tetapi pada alat magis yang dibuat oleh kurcaci. Dia menjelaskan ide jahatnya. Karena pahlawan terbiasa dengan standar Raja Iblis, mereka akan mengharapkan monster lemah di lantai pertama. Tetapi mereka akan terkejut oleh lusinan meriam. Gordon menyadari pahlawan tidak akan siap untuk itu. Gordon menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mengakui rencana ini menyimpang jauh dari standar yang dikenal. Tiba-tiba, Gordon berteriak panik, menunjukkan penculikan lain yang baru saja terjadi. Adegan bergeser ke kota Wolfnir, kota bawah tanah kurcaci. Di sana, Logar Friedrich, pandai besi terbaik di antara kurcaci, sedang mempraktikkan pekerjaannya dengan terampil. Logar tanpa acuh tak acuh, tidak menyadari bahwa dia menjadi target berikutnya untuk Raja Iblis pemberontak yang berencana menculik.